الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jemaah salat maghrib di Masjid As-Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak melupakan selalu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa duduk dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis ini membawakan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Para jemaah rahimakumullah. Qala al-ulama ridwanullahi alaihim, at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinab nawahihi dhahiran wa batinan ma'astish'ar ta'zimi lillah wal haibati wal khasyati wal rahmati minallah. Jadi ulama dalam keterangan kitab An-Nasuhul Diniyah menyatakan yang dimaksud dengan takwa adalah imtisalu awamirillah, mengerjakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, baik secara zahir atau secara batin. Secara zahir tentunya kita melaksanakan sholat, puasa harus betul-betul dilakukan. Secara batin tidak boleh punya prasangka buruk terhadap orang lain, tidak boleh hal-hal yang di dalam hati ini untuk menyakiti orang lain. Itu yang disebut secara batin. Kemudian ma'astish'ari ta'zim lillah, selalu menyatu untuk menyempurnakan penghormatan kepada Allah serta ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ahli tafsir menyatakan wa qala ba'dul mufassirin ittaqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a fala yunsa wa yudhkaru fala yunsa wa yushkaru fala yufa. Sebagian ahli tafsir menyatakan firman Allah yang dimaksud ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kalian semua kepada Allah dengan sebetul-betul takut kepada Allah. Artinya ulama menyatakan ayyuta'a fala yunsa, kita itu kalau taat jangan sampai bermaksiat. Biar kita tidak dinyatakan mohon maaf orang munafik. Harus. Kemudian wa yadhkaru fala yunsa, selalu mengingat Allah, jangan sampai melupakan Allah. Apapun yang terjadi, maka jangan sampai melepas dari kalimat Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, kata sebagian ahli tafsir, wa yushkaru fala yukfa, selalu bersyukur kepada Allah, jangan sampai kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang sebagian manusia tentunya
Nabi Allah Musa alaihissalam itu pernah protes kepada Allah. Protesannya itu antik. Kalau menurut saya itu luar biasa. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam itu munajat. Naja Musa alaihissalam ila rabbih. Faqala anta khalaqta khalqan wa rabbaitahu bi ni'matika wa rizqika wa yadkhuluhum an-nar yaumal qiyamah. Ya Allah, kata Nabi Musa, kan engkau yang menciptakan manusia ini semuanya, kata Nabi Musa. Kemudian wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika, engkau juga yang merawatnya ya Allah dengan diberikan nikmat dan rezekimu. Ada air, ada makanan, ada kehidupan. Tapi kenapa kok pada akhirnya ada yang masuk neraka? Jadi protesannya, aturannya kalau engkau yang menciptakan manusia, kenapa kok tidak dimasukkan surga semua? Kata Nabi Musa alaihissalam, engkau yang merawatnya dengan diberikan bermacam-macam buah, makanan, kenikmatan, semuanya. Tapi pada akhirnya kok tidak dimasukkan ke surga semua? Oleh Allah diusir Nabi Musa. Kum fasroh, undang kamu pulang. Nanti kamu nyampe rumah tanam. Akhirnya singkat cerita para jemaah rahimahumullah, ketika Nabi Musa alaihissalam nyampe ke rumahnya, menanam pohon. Ya, penanaman pertama luar biasa, dikasih tanah yang paling bagus, disiram, dipupuk, sampai pada akhirnya pohon itu tumbuh besar. Dijaga, ada angin kencang dilindungi, ada terik matahari supaya daunnya tidak kering, dijaga. Ketika sudah berbuah besar, ya kemudian dipanen. Tsumma hasadahu wa dasahu, dipanen oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang bagus-bagus, yang baik-baik disimpan, dikonsumsi, yang buruk-buruk, yang busuk dibuang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah. Kamu kesini lagi kan Allah? Ketika datang menemui Allah, kemudian Allah tidak banyak tanya, langsung, ma fa'alta bizar'ika ya Musa? Apa yang kamu lakukan terhadap tanamanmu wahai Musa? Oh, bercerita. Mulai dari penanaman pertama, ya Allah, saya beri tanah yang paling bagus, saya siram, saya rawat, saya pupuk, semua saya jaga supaya tumbuh besar dan berbuah dengan bagus. Kemudian ditanya, hal taraktu fihi syai'an? Apakah setelah berbuah besar engkau mengambil semua buahnya atau engkau membuang semua buahnya? Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya, taraktu illa ma fihi khairu. Ya, saya yang bagus-bagus saya ambil ya Allah. Ya, yang bagus-bagus saya ambil, saya konsumsi. Tapi yang busuk-busuk saya buang. Akhirnya Allah mengatakan, ya begitu Musa. Wa inni adkhalan nar man la khaira fihi. Begitu juga aku yang menciptakan manusia, aku buang dia ke neraka karena sedikit pun tidak ada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikejar oleh Nabi Musa. Manilladzi ya Rabbi, siapa yang sedikit pun tidak ada kebaikan itu ya wahai Tuhanku? Kemudian Nabi Musa diberi jawaban oleh Allah, alladzi yastankifu qawla la ilaha illallah, orang yang tidak pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukrulillah. Kita menjadi orang yang percaya dengan la ilaha illallah bukan karena beruntungan kita, bukan karena ya kita dilahirkan dari orang tua yang Islam, ya muslimah, bukan, tetapi ini adalah pilihan dan takdir atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah menyatakan, innallaha ta'ala yu'tid din, ya yu'tid dunya, ya may yuhibbu wa la yuhibbu. Allah memberikan dunia, harta, kenikmatan, ya kepada orang yang dicintai atau orang yang tidak dicintai. Buktinya orang yang iman kepada Allah banyak juga yang kaya, yang makannya enak, bermacam-macam. Yang tidak cinta kepada Allah, yang dia ingkar, ya, yang tidak iman, banyak juga diberi rezeki. Tetapi Allah menyatakan, fa innallaha, kata Rasulullah, yu'tid dina wal akhlaq ala man yuhibba. Tetapi Allah
memberikan agama Islam dan iman ini dan akhlak yang baik hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadi orang yang percaya kepada la ilaha illallah itu atas dasar cinta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disyukuri, Pak. Kata Syekh Muhammad bin Alawi, setiap amalannya jangan melepas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin, alhamdulillahilladzi ala nikmatil Islam, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Para jemaah rahimakumullah, jadi takwa inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah rahimakumullah, wala yastati al-abdu walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsihi wa alfu alfi umrin ila umrihi ayyattaqi Allahu haqqa tuqatih. Dan manusia tidak akan bisa betul-betul takut kepada Allah meskipun dia bisa hidup 1000 kali, mati hidup ya, atau meninggalkan maksiat kepada Allah sampai 1000 kali hidup ya, dengan kemampuan dirinya tidak akan sanggup kecuali itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu riwayatnya masyhur ya, makanya kadang kita itu orang usaha apapun ya, kalau takdirnya tidak kaya, ya tidak mungkin kaya. Tidak mungkin itu, Pak. Tapi walaupun usahanya biasa-biasa, kalau takdirnya oleh Allah itu ya kaya raya, itu tetap kaya raya. Karena apa? Karena Allah yang menyatakan ya, kata Allah di dalam Al-Quran firman-Nya, wa ma min dabbatin ya fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu ada masyhur. Ada orang kaya raya ya, semua diperoleh harta itu dari jalan macam-macam. Dan ini terkenal ya di dalam beberapa kitab, namanya Ibrahim bin Adham. Beliau itu dalam sebab taubatnya karena sukanya itu berburu ke hutan. Ketika nyampe di hutan, Ibrahim bin Adham ini tengah hari dia bawa bekal untuk dimakan di dalam hutan ketika sedang berburu. Bekalnya dibuka. Ketika bekalnya itu dibuka, faja'ahu rabun lihat khuda akluhu bimikori. Ternyata datang seekor gagak. Gagak itu mengambil makanannya, bekalnya Ibrahim bin Adham dengan paruhnya, dibawa terbang. Ketika dibawa terbang, namanya kelaparan, di tengah hutan dikejar dengan kudanya. Dikejar. Nyampe Ibrahim bin Adham itu dengan kudanya, karena ya gagak ini ke atas, ketinggian di atas gunung, dikejar. Ketika di atas gunung, ternyata ya gobel, langsung hilang mendadak. Dilihat dari ketinggian gunung, dilihat, kok tidak ada tadi gagak yang membawa rotinya, bekal makanannya untuk berburu di hutan, kok tidak ada. Singkat cerita ya, ketika melihat ke bawah ada tanah jeglongan seperti ini, tiba-tiba ya gagak itu keluar, akhirnya turun ke bawah. Apa yang terjadi ketika di bawah? Ya, fara'aitar rajulah musyaddidal hamli. Ternyata ketika sudah di bawah, melihat seorang laki-laki yang diikat kaki dan tangannya. Kakinya diikat, tangannya diikat, dibuang di bawah dengan keadaan terlentang. Akhirnya dilepas ikatannya. Ditanya, kamu ini siapa? Anak tajir. Saya ini pedagang. Ketika melewati ini, saya dirampok, koti otorit. Ada perampok, ya. Kemudian saya diikat, semua harta saya diambil. Satu pun tidak ada. Sejak kapan katanya? Sudah 7 hari 7 malam. Nangis. Kok bisa kamu tuh hidup 7 hari 7 malam? Apa jawabannya pedagang itu? Ma tarokani Allahu jai'an. Allah meninggalkan diriku di sini ya tidak lapar. Selalu kok bisa? Setiap hari ada burung gagak yang membawa roti,
ketika roti itu sudah nyampe di hadapanku, dia naik di atas dadanya. Kemudian roti itu dibelah. Akhirnya disuapi oleh burung gagak. Makanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Cuma kadang kita manusia itu tidak mungkin mati kelaparan, Pak. Kalau mati kekurangan iya. Iya kan? Orang punya mobil 2, kita kurang. Kayak apa caranya supaya punya 3? Akhirnya karena tidak mampu, ya memaksakan diri kontraproduktif, urat saraf. Akhirnya stroke, ya, dan kena macam-macam sudah. Ya, sekali lagi Allah tidak akan meninggalkan manusia itu dalam kelaparan, tapi manusianya sendiri yang selalu rakus terhadap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu bersyukur, ya insya Allah selamat. Makanya di dalam haqqatu qatih ini wa yushkau fala yufar. Selalu bersyukur kepada Allah, jangan senantiasa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah. Jadi siapapun manusianya, meskipun mereka bisa hidup mati sampai 1000 kali, tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi dari maksiat Allah kalau atas kemampuannya sendiri. Semua itu berkat daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Caranya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Mintanya kepada apa? Kepada hal yang baik. Ya, supaya kehidupan ini mendapatkan keberkahan dari Allah yang dinamakan berkah ziyadatul khairi ala ibadatillah. Bertambahnya kebaikan atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dinamakan berkah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, qala afdalul qaimin bihaqqillahi wa akmalihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi iktirafan bil ajzi anil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling benar untuk menunaikan hak-hak kewajiban kepada Allah. Yang paling utama dari segala makhluk, tidak melepaskan dalam setiap doanya selalu mengaku ketidakmampuan. Itu Rasulullah. Rasulullah itu mengaku ketidakmampuannya. Dengan apa yang disampaikan? Rasulullah menyatakan, a'udzu biridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubika wa a'udzu minka la akhfi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, saya minta jauh ya Allah dari kemarahan-Mu ya Allah, dan berikan aku ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, aku minta, ya jauhkan ya Allah dari siksa-Mu dan berikan maaf-Mu ya Allah. Dan aku minta kepada Engkau ya Allah dari segala hal yang tentunya datangkan pujian kepada Engkau ya Allah. Itu permintaan dari Rasulullah atas dasar sifat ketidakmampuan dirinya untuk meninggalkan hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, ya, sampai saking supaya umatnya itu ingin selamat semua, ketika malaikat Jibril itu membawa satu ayat, nangisnya luar biasa. Sampai hatta tasila dumu'ah, sampai banjir. Air matanya kan Nabi bantu sampai ininya bergaris. Yang diturunkan apa? Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahannam itu dipersiapkan untuk umatnya. Nangisnya luar biasa. Nangisnya luar biasa kan Nabi. Ketika ayat itu turun, nangisnya luar biasa. Kayak apa masa umatku semua dipersiapkan untuk dimasukkan ke neraka? Akhirnya ketika sujudnya Rasulullah menyatakan, Allahumma arhamni ummati, Allahumma arhamni ummati, Allahumma arhamni ummati. Ya Allah, turunkan belas kasih-Mu kepada umatku ya Allah. Itu diulang-ulang. Ketika ayat itu turun, malaikat Jibril semua turun lagi oleh Allah. Tangisan Rasulullah ya dibalas oleh Allah dengan tsumma nunajjil ladzina amanu taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Yang tidak semua umat Muhammad yang akan dipersiapkan untuk masuk neraka jahanam. Yang iman dan bertakwa, dia akan selamat.
Tapi wa nadharul zalimina fi hadhihi, orang yang zalim akan dibiarkan oleh Allah dalam keadaan berlutut di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita ini menjadi umat yang mulia berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan hitung-hitungan. Ya, ingin Isra Mi'raj saja kita hitung-hitungan. Isra Mi'raj itu sejarah paling terbaik yang diabadikan. Kalau bukan Rasulullah tidak akan ada Isra Mi'raj ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Isra Mi'raj itu Pak, pengukuhan bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan yang tidak masuk akal sama sekali, melintasi 3 dimensi, alam manusia, alam malaikat, sampai lewat dari alamnya malaikat. Malaikat Jibril itu ketika mengantar Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, waktu ingin bertemu langsung dengan Allah, itu kata malaikat Jibril, ya dibaikkan, ayo ikut aku, katanya. Tidak, kanjeng Nabi, saya tidak bisa untuk ikut dirimu, kanjeng Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Tidak jauh itu, ya lah wakotinan. Andai saja aku melintasi lagi ke atas, aku ini akan terbakar. Apa kata malaikat Jibril saking cintanya kepada umat Muhammad? Apa? Sampai cek nanti keterangannya dalam kitab Nurul Dolan. Ketika bercerita wabada Isra'in, wabada setelah Nabi Isra kemudian Mi'raj. Jadi ketika malaikat Jibril tidak bisa naik lagi untuk bertemu dengan Allah, malaikat Jibril itu minta, apa permintaanmu? Dan li ya an absuta jinahiyah li ummatika li anta juz'a ya asyirat. Nanti tolong kanjeng Nabi sampaikan kepada Allah supaya saya diberi izin untuk membuka kedua sayap saya untuk umatmu nanti supaya bisa naik saya, supaya bisa selamat ketika melewati lewat Siratal Mustaqim. Bayangkan, saking cintanya malaikat Jibril kepada kita sebagai umatnya. Itu permintaannya. Ketika disampaikan oleh Allah, ditanya, apa permintaan Jibril Muhammad? Katanya, apa permintaan Jibril Muhammad? Anta alamu ya Rabbi, sebetulnya engkau maha tahu ya Allah. Ya sudah apa? Dia ya saya izinnya. Maka dari itu para jemaah rahimakumullah, sampai Rasulullah itu saking cintanya kepada kita. Ketika pertama diwajibkan itu apa? Kata Allah ya menyatakan, ya Muhammad qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika fi kulli yawmin wa lailah khamsina sholatan faqum anta wa ummataka. Muhammad, saya telah mewajibkan kepadamu dan umatmu ya setiap hari dan malam untuk melakukan sholat 50 kali. Kalau 50 waktu itu Pak, kita makan itu kalau tidak salah 23 menit harus makan. Karena ya kalau tidak makan kayaknya 23 menit itu sholat lagi, kapan kerjanya? Jadi per 23 menit kalau dikalikan 24 jam dibagi 50 ya sholat, itu kayaknya 23 menit sholat kita. Nah, tapi kata Rasulullah itu orang yang sangat luar biasa. Ketika diberikan wajib seperti itu, turun saja. Ketika turun, ya singkat cerita ditanya oleh Nabi Musa, ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatika. Apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan umatmu? Sholat 50 waktu. Karena malaikat, kata Nabi Musa alaihissalam, kalau cerita Isra, kakak Nabi itu iri Pak. Iri. Betul, tapi ini bukan iri jelek, iri bagus. Oh masa ada iri bagus? Ada. Kalau ada tetangga berangkat ke masjid jam setengah 12, ya iri sampai berangkat jam 11. Kalau ada tetangganya nyumbang 10 juta ke masjid, sampai nyumbang 20 juta, itu iri baik. Betul itu. Nabi Musa ini iri. Karena apa? Ingin melihat Allah di muka bumi, tidak bisa. Ayatnya apa? Ingat ayatnya. Ya, di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Musa qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan dirimu ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Kata Nabi Musa. Oleh Allah dijawab,
qala lan tarani. Sebetulnya kamu tidak bisa Musa. Tetapi Allah tidak memutus harapannya. Walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kamu lihat aja gunung Tur Sinai. Nanti kalau kamu tidak bergeser dari tempatmu, berarti kamu bisa melihat diriku. Ya, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa sudah berada di tempatnya, Allah ingin menampakkan dengan kekuasaannya, ternyata Nabi Musa sudah jatuh sampai pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, kata Nabi Musa. Ketika sadar dari pingsannya, ya, Nabi Musa, maha suci engkau ya Allah, maha suci, minta maaf ya Allah. Makanya Nabi Musa itu iri. Ketika Nabi Muhammad itu turun dari Allah, luar biasa cahayanya. Akhirnya Nabi Musa itu, kalau diwajibkan 50 waktu Muhammad, 50 sholat, tak bisa katanya. Li anna ummataka la yutibuna dalili. Karena umatmu itu kecil-kecil. 2 meter itu Pak sudah tinggi. Ya, umatnya Nabi Musa rata-rata paling pendek 8 meter. Umurnya 350 tahun. Umur umat Kanjeng Nabi ya paling panjang 70 tahun. Untuk era sekarang sudah tidak enak makan sate kambing. Sakit semua. Ya, karena giginya sudah tidak ada. Ya, iya dulu kalau kita masih muda, subhanallah. Kalau tersenyum di tempat yang remang-remang, ya ibu-ibu yang masih umur 17, 18, 20 sampai 25, subhanallah siapa? Tapi kalau sudah umur 55, 60 jangan tersenyum di tempat remang-remang. Dikira kuntilanak. Karena giginya sudah tidak ada, pipinya sudah ompong semua, rambutnya beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia itu ya jelas wa khuliqal insanu dha'ifa, bahkan dibenci, Pak. Ya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul khabir. Allah yang menciptakan kalian semua pertama dari keadaan lemah. Kita ada mata diberikan oleh Allah. Bayi yang baru lahir itu Pak semuanya komplit, telinga, mata, hidung, tapi dia tidak bisa mencium. Mohon maaf, ada bayi dikasih kotoran ayam dikasih di hidungnya, tetap tidak bau dia. Lemah, mata begitu juga, tidak bisa melihat itu hijau itu, tidak tahu, tangan tidak bisa megang. Itu tanda manusia itu adalah Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Ketika umur 4 tahun, 50 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya akhirnya pandangan sudah bisa membedakan kalau itu hitam, merah, putih, sudah tahu warnanya. Tangan sudah bisa digerakkan, kaki sudah bisa dijalankan, sudah bisa ngomong. Bu mau makan, bu mau minum, berfungsi semua. Akhirnya waja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Umur 60 tahun diambil lagi oleh Allah. Dulu kalau masih muda, angkat kayu dari atas ke bawah, ya ukuran 10-10 kuat. Kalau masih umur 17 tahun, 18 tahun. Tapi kalau ya 10-10 itu dikasih kepada umur yang 80 tahun atau 70 tahun, Pak, tidak nyampe ke bawah. Ya, paling kayunya yang naik di orang, geluntur dari atas. Nah ini dha'fan wa shaybah. Diberikan rambut berubah, ya. Sudah ada putih-putihnya, keriputnya, yakhluqu ma yasha. Ya, maka ini menandakan bahwa yang kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Kanjeng Nabi itu luar biasa. Ketika Nabi Musa menyampaikan seperti tadi, umat pun tidak sanggup. Fas'alut takhfif, kamu datang lagi menemui Allah minta keringanan katanya. Karena ini termasuk masuk kepada bulan Rajab. Bulan Rajab itu masyhur sejarah Isra dalam subhanalladzi masyhurnya. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti panjang umur sehat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh maghfirah dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
Akhirnya balik lagi sampai 5. Ketika sudah menjadi 5 waktu ini, Allah menyatakan, apa kata Allah? Ya, qad faradta alaika wa ala ummatika khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ya, ta'dilu ya fi khamsina sholatan. Sholat 5 waktu tapi pahalanya dengan sama sholat 50 waktu. Bahkan Allah menyatakan langsung, wa man hamma ya bihasanatin, ya barang siapa yang berkehendak punya niat baik kemudian dia melakukan, maka diberi pahala 10. Besok saya mau sholat subuh berjemaah di Masjid As-Sunnah. Ternyata ada tamu atau kumpul-kumpul lah, sehingga tidurnya jam 12. Akhirnya sholatnya ya jam 7, tapi tidak sholat di masjid. Nah itu tetap dapat pahala 1. Kalau dia datang ke masjid dengan niat 10. Tapi waman hamba bisa diatin, barang siapa yang punya niat jelek, besok saya mau nyuri sandal di Masjid As-Sunnah, itu sandalnya beli baru. Itu belum dicatat Pak oleh Allah. Kecuali kalau sudah dicuri baru dicatat 1 kejelek. Barokah siapa? Barokah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Makanya Islam dan iman itu harus kita syukuri. Untuk bisa selamat dunia akhirat hanya 1, ya, tentunya dengan amal-amal solehah yang kita kerjakan bersama. Sholatnya, puasanya, silaturahimnya, itu yang akan menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, qala Imam Al-Ghazali fil Ihya, lamma nazala qawluhu ta'ala ma fis samawati lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ghazali ketika menerang taqwallah ini, Imam Ghazali mengutip dalam kitab Ihya, ketika ayat Al-Qur'an itu turun, ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah, bahwa langit dan bumi semua milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibkum. Ya, apapun yang ditampakkan oleh kita dengan perbuatan itu akan dihisab, ataupun yang disamarkan. Dan sahabat ini merasa, wah ini ruwet Kanjeng Nabi. Kalau belum diumumkan di dalam hati kemudian dicatat oleh Allah dengan kebaikan, dengan keburukan, maka kami tidak sudi. Bahasanya begini, kalau dalam hati ini punya niat untuk memukul orang, hati saking bencinya, kemudian belum kita mukul sudah dicatat dosa oleh Allah. Ayat ini kata sahabat, ini ruwet untuk kami. Bahasanya lamma nazala, ketika turun, akhirnya faja'u ilaihi wa qalu, kemudian sahabat semua berbondong-bondong, ini bahaya ini. Kalau cuma punya niatan dalam hati jelek kemudian dicatat dengan keburukan, terus kayak apa nanti kita bisa selamat di akhirat? Ada orang, bagus ya tasnya ya, coba punya saya. Akhirnya ada sifat bahwa ingin mengambil. Ya, ada orang ngotoran, katanya, kok enggak pamitan orang ada saya di depannya. Akhirnya coba jatuh, kemudian dicatat. Jadi tidak selesai dosa terus. Akhirnya sahabat ini berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW dengan menyatakan, wa qalu ya Rasulullah kullifna ma la nutiqu. Kami ini ya dipaksa ya terhadap sesuatu yang kami tidak mampu. Kata sahabat, wa fahimu minal ayat al-mu'akhadatu wal muhasabah hatta ala hadin nafsi. Dan para sahabat mengira ayat ini untuk introspeksi diri, supaya semua perbuatan hati itu betul-betul jangan sampai melakukan hal yang tidak baik. Ketika ada catatan semua. Akhirnya ketika datang kepada Rasulullah dengan menyatakan kullifna ma la nutiqu, kami ini seakan-akan dipaksa terhadap
apa yang tidak mampu kepada kami. Urusan hati itu ruwet kan Nabi. Kalau bertemu orang kemudian kita begini dicatat jelek semua, terus kayak apa nanti kebaikan kami? Rasulullah ketika itu aturiduna an taqulu kama qala Banu Israil sami'na wa asaina. Apakah kalian semua menginginkan untuk berkata seperti apa yang disampaikan Bani Israel ya kepada nabinya dengan mengatakan kami patuh, tapi pada akhirnya dia durhaka? Kemudian sahabat qulu sami'na wa ata'na. Enggak kan Nabi, kami cuman ya mendengar ya ayat ini akan memberatkan kepada kami. Akhirnya ketika itu Rasulullah langsung mengangkat tangannya kemudian mengatakan ya faqalu dzalika wa anzala amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai ayat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Saking Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad, ini diturunkan khusus kepada umat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, kata Allah. Enggak, Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kami tidak akan menyiksa yang kamu lupakan. Aw akhtana yang kamu keliru. Artinya kalau orang tidak tahu kemudian keliru maka tidak dianggap salah oleh Allah Subhanahu. Orang minum tidak tahu dosanya. Ya, orang minum tidak tahu dosanya. Itu dianggap oleh Allah ya hanya kekeliruan yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah tahu minum lagi, lah ini yang bahaya. Ya, nyuri ayam. Ya, dikira ya kan semua milik Allah, Ustaz. Akhirnya ayam tetangga habis semua pakai dalil lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Akhirnya ada ayam di pinggir jalan punya tetangganya, ya Allah saya minta ayamnya, diambil katanya. Ketika ditanya, tidak boleh nyuri punya orang itu. Tidak Ustaz, ini punya Allah semua. Kata bumi dan langit milik Allah. Wah itu ruwet nanti hukumnya Bang. Akhirnya istrinya orang juga nanti diambil, saya minta ya Allah ya segeslo urusannya. Artinya apa? Ketika menyampaikan seperti ini, Allah menyatakan la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian Rasulullah, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa-apa yang tidak mampu. Akhirnya oleh Allah ya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ini semua barokah dari Rasulullah SAW. Sekali lagi ya kita ini menjadi umat yang terbaik itu karena Rasulullah yang memang terbaik dari segala nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjadi yang terbaik di hadapan Nabi, maka jangan sampai kita mengecewakan Rasulullah SAW. Dengan apa kita bisa mengecewakan Nabi? Dengan tidak menghidupkan sunnahnya. Karena orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi, man ahya sunnati, ya, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang itu cinta kepadaku dan orang itu cinta kepadaku akan bersama diriku nanti di dalam ya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dimaksud dengan ayat Rabbana ya, yang dimaksud tadi ya ibadatin amanu taqullah haqqa tuqatih. Jadi jangan sampai takwa kemudian maksiat, jangan sampai lupa kepada Allah, jangan sampai kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, masih ada waktu kurang lebih 7 menit menjelang adzan Isya. Barangkali ada yang dipertanyakan, baik yang mengenai kami sampaikan atau yang di luarnya. Silakan Pak Haji, yang mau dipertanyakan. Silakan. Ya, silakan. Menanyakan tentang hukum
memilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anjuran harus masalah agama tetap dengan qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah dengan apa yang mereka sembah. Ya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian semua menyembah ya dengan apa yang tidak disembah oleh kami. Artinya kembali lakum dinukum. Maka kita dalam agama Islam, mohon maaf, kata jangan dipelintir, dalam agama Islam dan ajaran Rasulullah, orang Muslim tidak diperbolehkan memilih pemimpin yang di luar Islam. Jangan dipelintir ya. Ini dalam agama kami. Karena dulu ada ayat, sampai cek nanti dalam kitab Duratul Nasih. Ceritanya begini, Yahudi itu dibagi tiga. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang satunya lupa. Ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu datang kepada Rasulullah. Itu tokoh-tokohnya, para pemimpinnya. Kemudian dia menyatakan, kanjeng Nabi, kami ingin hadir ke majelismu. Ya, ya kata Rasulullah, silakan. Akhirnya dia minta Yahudi dari Bani Qainuqa ini, kanjeng Nabi, tapi jangan dudukkan kami dengan sahabatmu, karena kami ini orang mulia. Akhirnya Rasulullah, kalau kami nanti cocok, kami akan bisa bersanding denganmu. Oh, tidak bisa, kata Rasulullah, tidak bisa. Ya, tetap ya, tidak. Oh, kalau gitu tidak apa-apa, dudukkan kami bersamanya. Tetapi pandanganmu harus selalu melihat saya. Jangan sampai melihat sahabat. Kalau nanti bisa seperti itu, aku bisa ikut dirimu. Akhirnya Rasulullah ketika itu sudah mulai terpengaruh. Akhirnya malaikat Jibril langsung diturunkan oleh Allah surah Al-Kahfi dengan ayat wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari sahabat-sahabatmu Muhammad. Turidu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, jangan kau palingkan kedua pandanganmu dari sahabatmu, karena yang mengajak kamu itu turidu zinatal hayatid dunya. Dia hanya menginginkan kenikmatan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sampai engkau ya mengikuti orang yang mengajak lupa kepada kata Allah. Bukan amruhu furudha. Mereka semua hanya berlebih-lebihan urusannya. Maka jangan dipelintir kita ya sebagai orang Muslim memilih pemimpin ya yang dianjurkan Rasulullah harus juga Islam. Jadi jangan dipelintir. Kalau di luar Islam silakan, mungkin sama Pak. Ya, di luar agama Islam memilih pemimpin harus seperti itu juga. Nah, tapi ini jangan dipelintir. Nanti dipelintir, dipotong, malah ini radikal, ini rasis dan lain sebagainya. Jangan. Ya, bahkan banyak di Al-Quran. Sampai ketika Rasulullah diajak untuk jawabannya Allah, ya, lakum dinukum, silakan sampai bertoleransi, kita diperbolehkan. Tetapi kalau urusan agama, kembali, ya, kami tidak mau mengganggu agama mereka, ya, dan tolong jangan ganggu agama kami. Mari kita berukhuwah wataniyah, bersaudara satu bangsa dan satu negara yang sama-sama ya mengukuhkan ya kedaulatan negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, kemudian dengan kedaulatan, kemudian dengan 4 pilar Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45, ya, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ya apa yang terakhir kita harus, tapi tetap lana a'maluna wa lakum a'malukum. Jangan ikut-ikutan, tidak boleh. Kita yang haji tidak boleh, ya. Jadi ya tidak boleh orang Islam memilih pemimpin di luar Islam, ya, tidak boleh. Sampai tanya, ya, paling yang memperbolehkan nanti, ya, yang memperbolehkan nanti itu karena darurat Pak, ya, darurat sekali. Sama sampean
mohon maaf ya, ada di dalam hutan ya, tidak ada makanan, yang ada hanya anjing, kita sebagai orang Islam, atau babi, maka ya diperbolehkan hanya untuk menahan hidup. Kalau kita hidup cuma satu daging saja, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau ingin kenyang, yang nampak itu yang dosa. Jadi mohon maaf, ini sangat ya jangan dipelintir ya, sangat bahaya sekali ya. Jadi intinya kita tetap kembali lakum dinukum waliyadin. Kita hidup berbangsa dan bernegara, ingin semuanya aman damai. Jangan sampai dibenturkan dengan isu ya ras dan agama. Jadi ini penting. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, dan yang terakhir mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai ini oleh Allah senantiasa diturunkan rahmat dan barokah dengan kehidupan penuh makmur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.